kami dari kelompok 4 peserta Laskar CPNS 2022. Kami akan memvisualisasikan kampanye budaya berakhlak. Sebagai aparatur sipil negara, pemerintah sudah menetapkan core value ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan secara prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku atau kode etik dari berorientasi pelayanan adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Panduan perilaku tersebut dapat kita aplikasikan di lingkungan tempat kita bekerja dengan cara memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita harus ingat bahwa kita memiliki employer branding sebagai ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Akuntabel. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Sebagai aparatur negara yang sudah dipercaya untuk menjadi pelayan publik, kita harus memiliki mental melayani. Mental melayani ini harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan juga mulai dari sekarang. Panduan perilaku atau kode etik dari akuntabel adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Salah satu aspek nilai akuntabel yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti apel pagi. Selain itu, tidak menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Kompeten. Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku atau kode etik dari kompeten adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Aspek nilai kompeten yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki oleh unit kerja masing-masing. Selain itu, aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka untuk meningkatkan kompetensi diri menjawab tantangan yang selalu berubah. Harmonis. Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budaya. Keanekaragaman tersebut, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan suatu konflik yang menyebabkan suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman, pekerjaan terbengkalai, kinerja buruk, dan layanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Kita sebagai ASN harus bisa menerapkan aspek nilai harmonis di dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan suasana harmonis dalam pelayanan kepada masyarakat. Panduan perilaku atau kode etik dari harmonis adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Salah satu kunci aspek nilai harmonis adalah peduli. Kita tahu bahwa pada tahun 2018 terjadi gempa di Palu yang telah menghancurkan berbagai bangunan dan infrastruktur.
Nilai harmonis ini bisa kita terapkan dengan cara peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palu dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan relawan untuk meringankan beban penderitaan masyarakat Kota Palu. Loyal. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Aspek nilai loyal dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal, diantaranya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Panduan perilaku atau kode etik dari loyal adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Salah satu bentuk pengaplikasian nilai loyal dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mentaati aturan yang sudah berlaku, yaitu menggunakan masker saat berada di luar ruangan untuk mengurangi penyebaran virus dan menggunakan helm standar saat berkendara. Adaptif. Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi pribadi yang cepat dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Panduan perilaku atau kode etik dari adaptif adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Dampak dari pandemi COVID-19 yang masih belum mereda ini, era digital semakin berkembang. Seorang ASN yang adaptif harus dapat segera menyesuaikan diri dengan era digital yang berkembang ini, dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatannya masing-masing. Salah satunya adalah pembuatan aplikasi telemedicine. Telemedicine adalah konsultasi online sebagai praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh, di mana seorang dokter di suatu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain. Kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Kolaborasi menjadi hal yang sangat penting di tengah tantangan global yang sedang kita hadapi saat ini. Salah satunya adalah birokrasi Indonesia yang masih silo mentality, yaitu mentalitas untuk mementingkan pencapaian kinerja masing-masing tim dan seolah acuh dengan urusan dan kepentingan tim lain. Kolaborasi ini kemudian datang menjadi solusi dari berbagai fragmen dan silo mentality tersebut. Panduan perilaku atau kode etik dari kolaboratif adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Salah satu bentuk pengaplikasian nilai aspek kolaboratif dalam kehidupan sehari-hari adalah bergotong royong. Gotong royong adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan memiliki sifat sukarela, supaya kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, ringan, dan juga mudah. Oleh sebab itu, kita sebagai ASN harus menjunjung tinggi nilai aspek kolaboratif dalam bermasyarakat. Segala suatu pekerjaan yang dilakukan dengan bergotong royong akan membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan. Tidak hanya itu saja, dengan adanya kesadaran semua lapisan masyarakat dalam menerapkan sikap gotong royong, maka akan tercipta hubungan persaudaraan yang semakin erat.
Cukup sekian visualisasi budaya berakhlak yang dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing menurut kelompok kami. Jangan lupa like, komen, share,